Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Usikum wa nafsi bittaqwallah wa ta'atihi faqad faza man ittaqa. Yaqulu ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Syukur alhamdulillah, kita baru saja menunaikan kewajiban sholat maghrib dan kita laksanakan dengan berjamaah. Semoga ini semuanya menambah nilai sholat kita sehingga Allah menerima kebaikan-kebaikannya dan berkenan mengampuni kekeliruan-kekeliruannya. Amin ya rabbal alamin. Sholawat dan salam senantiasa tercurah buat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah diutus membawa hidayah petunjuk untuk kita gunakan sebagai pedoman dalam kehidupan dunia ini sehingga di akhirat kelak kita termasuk orang yang sukses. Minimal kita berharap mendapat syafaat dari Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Salawat juga tercurah buat keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in, para atba'ut tabi'in, dan kepada siapa saja yang terus melaksanakan sunnah-sunnahnya sampai yaumil qiyamah. Hadirin yang berbahagia, kita membahas sirah Rasulullah SAW. Tentunya kehidupan beliau tidak bisa digambarkan, apalagi sekedar diucapkan dalam bentuk ceramah. Beliau adalah manusia terbaik sejagat raya dari awal sampai akhir nanti. Kemudian dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala karena kebaikan beliau. Tentunya kita sangat kurang untuk menyampaikan sepak terjang Rasulullah SAW dalam kehidupan ini. Tapi apapun itu kita berusaha menyampaikannya dalam kitab-kitab sirah yang besar, di antaranya Ibnu Hisham. Itu kitab induk sirah Rasulullah. Banyak penulis-penulis sirah merujuk kepada kitab Ibnu Hisham. Nah, di negeri kita ada buku sirah dalam bahasa kita cukup sebagai gambaran memberikan kehidupan Rasulullah yang bermanfaat buat kita. Namanya Kelengkapan Tarikh. Ditulis oleh Munawwar Khalil, Kiai Haji Munawwar Khalil.
Nah, buku yang kita jadikan pegangan ini adalah buku beliau. Hadirin yang berbahagia, kita mulai masuk kepada bab kedua, yaitu judulnya Nabi Muhammad SAW sejak kelahirannya hingga perkawinannya. Sejak kelahiran beliau hingga masa pernikahan beliau. Silsilah yang pertama, silsilah keturunan Nabi Muhammad SAW. Silsilah dan keturunan Nabi Muhammad SAW dari pihak ayah dan ibu yang akan diuraikan di sini adalah yang tercatat dalam kitab-kitab tarikh yang besar. Diakui kebenarannya dan didukung oleh ayat-ayat Al-Quran atau hadis-hadis Nabi. Adapun riwayat-riwayat yang berkenaan dengan beliau cenderung kepada hadis khurafat, hadis lemah dan palsu, kita tidak memeganginya. Jadi hadis-hadis lemah dan palsu banyak beredar di kalangan umat Islam tentang masa-masa kelahiran Nabi SAW. Nah, Nabi Muhammad SAW baik dari pihak ibu maupun bapak, sebagaimana yang nanti akan diterangkan, adalah bertemu kepada Adnan. Dan Adnan ini adalah dari keturunan Nabi Ismail. Hanya saja dari Adnan silsilahnya sampai ke Ismail itu tidak jelas. Bahkan Nabi sendiri mengatakan, pendustalah orang yang membuat silsilah aku mulai dari Adnan sampai ke Ismail. Rasulullah SAW hanya menjelaskan silsilah beliau dari bapaknya Abdullah, dari Abdul Muttalib, terus kata sampai ke Adnan. Dari Adnan sampai ke Ismail alaihissalam, Ibrahim alaihissalam, itu banyakkan palsu. Rasulullah mengatakan, dustalah orang-orang yang membuat-buat silsilah sesudah itu, sesudah Adnan, walaupun mereka itu benar. Nah, sebab manusia tidak tahu yang gaib. Termasuk perkara gaib adalah perkara yang sudah berlalu. Kalau manusia di zaman Rasulullah SAW itu sudah berapa generasi sampai ke Adnan, kemudian dibuat Adnan sampai ke sana. Tidak ada yang tahu yang gaib kecuali Allah. Nah, Allah tidak memberitahukan kepada Rasulullah SAW silsilah setelah Adnan. Maka sabda beliau ini jadi pegangan para ahli takhrij. Kemudian Rasulullah juga berkata dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW apabila menceritakan nasabnya, tidaklah melebihi dalam menceritakan nasabnya dari Ma'ad bin Adnan bin Ud. Kemudian beliau berhenti dan bersabda, dustalah orang-orang yang membuat-buat nasab atau silsilah. Hadis riwayat Ibnu Asyakir. Nah, dalam kitab Bukhari dan Muslim, dalam sahihnya, nasab Nabi SAW adalah sampai kepada Adnan. Ya, sampai kepada Adnan. Dengan demikian sebaiknya orang yang menceritakan nasab Nabi jangan melebihi atau melampaui selepas Adnan. Lengkapnya Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manab
bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nawar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad dan bin Adnan. Sampai situ sudah. Sejak dari Adnan ke atas terus sampai ke Ismail itu Nabi tidak menyebutkan. Nah, perkara gaib ini kan ahli sejarah yang manapun dia mengarang, sebab tidak punya data kita. Dari hadis Nabi nggak ada datanya, apalagi di Al-Quran tidak ada. Nah, orang-orang yang membuat-buat pasti dia mengarang-arang, sekalipun benar. Nah, ini gimana nih hadis? Tetap dia dusta sekalipun benar. Orang manusia nggak tahu yang gaib. Tidak ada satupun orang yang tahu yang gaib. Wala yudhiru ala ghaibi ahad. Tidak ada orang satu orang pun yang mengetahui yang gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Rasul bisa tahu yang gaib kalau diberitakan oleh Allah, diberitahu oleh Allah. Nah, orang yang benar dalam silsilah dari Adnan sampai Ismail tetap dikatakan dusta bagaimana? Sekalipun dia benar. Misalnya dari Adnan terus betul semua itu sampai ke Ismail benar, dianggap dusta oleh Rasulullah SAW. Karena orang tidak berdasarkan ilmu. Dari mana dia mendapatkan silsilah itu? Dari mana? Nah, sekalipun benar tetap dikatakan dusta, itu artinya kita tidak boleh membuat silsilah melebihi sampai ke Adnan. Banyak beredar kitab-kitab yang menceritakan sampai ke Nabi Ismail, nasab Rasulullah SAW. Sementara Nabi sudah mengatakan sebagai pendusta. Baik, dari ibunya, dari pihak ibu nasab Nabi sampai ke mana? Dari Muhammad bin Aminah. Pihak ibu, ya, namanya ibunya adalah Aminah. Sementara bapaknya Aminah adalah Muhammad bin Aminah binti Wahab bin Abdul Manaf bin Zuhra bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nawar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Nah, sampai di situ jelaslah bahwa silsilah Nabi dari pihak ayahnya dan ibunya bertemu pada nenek yang kelima, yaitu Kilab bin Murrah. Ya, kalau diurut-urut memang semuanya saudara. Kita juga semuanya saudara. Cuman silsilah itu yang semakin jauh, ketemunya di mana, Pak? Kita ketemu di mana, Pak? Anak Nabi Nuh. Anak Nabi Nuh yang mana, yang Sam atau yang Ham? Nggak tahu. Nah, Rasulullah berpesan kepada kita tentang silsilah. Catatlah atau pelajarilah silsilah kalian. Kita silsilah sampai berapa? Bapak, kakek, ayahnya kakek. Paling tinggi 4. Saya, bapak saya, kakek saya, buyutnya. Udah berhenti. Setelah itu gelap. Nah, Nabi menyuruh kita menuliskan silsilah.
Kalau orang Arab tuh teliti Pak, silsilah ditulis. Paling nggak diingat. Orang Arab terkenal dengan daya ingatnya yang kuat. Karena masyarakat yang umi itu buta huruf. Kalau orang tidak bisa pandai, tidak bisa baca, apa yang kuat Pak? Daya ingat. Setiap berdagang misalnya, ini diingat. Dari kecil diingat. Maka daya ingatnya lebih beraktivitas. Kita tidak perlu menjelaskan Adnan kawin dengan perempuan bangsa mana, semuanya itu kita cukup mendapatkan silsilah Rasulullah sampai kepada pihak ibunya dan bapaknya, sampai kepada Kilab bin Murrah. Nah, Rasulullah SAW bersabda, sebagai dia kan manusia terbaik, pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata beliau dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Ibnu Abbas, paman beliau, Nabi bersabda, Anna Muhammad ibnu Abdillah ibni Abdul Muttalib. Aku adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Inna Allaha khalaqal khalqa faj'alani fi khairihim firqah. Thumma ja'alahum firqatain faj'alani fi khairihim firqah. Thumma ja'alahum qabail faj'alani fi khairihim qabilah. Thumma ja'alahum buyutan faj'alani fi khairihim baitan wa khairihim nafsan. Yang artinya, aku adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Sesungguhnya Allah telah menciptakan para makhluk, maka Dia telah menjadikan aku dalam sebaik-baik bagian mereka. Kemudian Dia menjadikan mereka dua bagian, maka Dia menjadikan aku dalam sebaik-baik bagian mereka. Kemudian Dia menjadikan mereka berbagai kabilah, maka Dia menjadikan aku dalam sebaik-baik kabilah. Kemudian Dia menjadikan mereka beberapa keluarga, maka Dia menjadikan aku dalam sebaik-baik keluarga mereka dan sebaik-baik diri di antara mereka. Nah, ini Nabi. Kalau orang biasa berbicara begini, bisa kita anggap itu nanggul. Tapi kalau Nabi SAW tidak, karena dia wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi tidak berbicara menurut hawa nafsunya. Yang diucapkan itu adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Nabi bahkan pernah menyanjung dirinya, ana sayyidul walid Adam, aku adalah tuannya para anak-anak Adam. Kemudian Nabi wala fakhr, bukan karena sombong. Itu berarti Nabi mengatakan itu karena wahyu. Hadis yang lain dari Tirmidzi, Inna Allah astafa min waladi Ibrahim Ismail, wastafa min waladi Ismail Bani Kinana, wastafa min Bani Kinana Quraisy,
Wastofa min Quraisy Bani Hashim. Wastofa min Bani Hashim. Wastofani min Bani Hashim. Sesungguhnya Allah telah memilih Ismail menjadi anaknya Ibrahim. Dan Allah memilih keturunan Kinana menjadi keturunan Ismail. Dan Allah telah memilih Quraisy dari keturunan Kinana. Dan dia telah memilih Hashim dari Quraisy. Dan dia telah memilih aku dari keturunan Hashim. Nabi dikenal sebagai Bani Hashim. Hashim adalah dari Hashim, Abdul Muttalib, kemudian Abdullah, kemudian Nabi. Itulah diantara menunjukkan pribadi beliau. Dari nasab jelas kita diterangkan tentang keutamaan Nabi. Bapaknya orang baik-baik, ibunya orang baik-baik. Nah, nanti yang jadi polemik, apakah kedua orang tua Nabi di surga apa di baik yang B. Sekarang Nadar Abdul Muttalib sebelum Nabi lahir. Abu Abdul Muttalib kakeknya Rasulullah SAW pernah bernadar. Abdul Muttalib saat itu sudah punya 9 anak laki-laki dari ibu yang berbeda. Oh, maksudnya 9 anak laki-laki. Nah, dia bernadar kepada berhalanya. Kepada berhalanya. Berdoanya kepada Allah, aplikasinya kepada berhala. Sejatinya masih beriman kepada Allah. Ingat yang waktu tentara Abraham menyerang Ka'bah. Dia menyerahkan bulan-bulan. Inna lil baiti rabban yahmi. Sesungguhnya untuk Baitullah ada Tuhan yang memilikinya. Maka dialah yang akan menjaga dan memeliharanya. Sementara ternak saya itu punya saya memeliharanya. Maka diminta sama Abraham. Orang baik nggak peduli, ada Tuhan. Tuhannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Abdul Muttalib punya 9. Dia pernah bernadar kepada berhala-berhalanya. Apabila saya punya anak laki-laki yang ke-10, saya akan korbankan. Di sisi Ka'bah dia bernadar kepada Tuhannya. Tuhannya itu juga disembah oleh bangsa Quraisy. Nah, setelah itu lahirlah anak laki-laki. Maka genap 10 anaknya. Tapi anak laki-laki ini diberi nama yang berbeda dari yang lain. Anak yang lain itu ada namanya Abdul Uzza. Maksudnya hambanya Uzza, patung yang besar itu. Ada yang namanya Abdul Manaf, juga hamba patung. Nah, pada anak yang ke-10 namanya lain dari yang lain, gak biasanya. Dikasih nama Abdullah, namanya hamba Allah. Ya. Kenapa namanya Allah? Semuanya tidak lain daripada kuasa Allah. Nah,
Ketika Abdullah berumur beberapa tahun, sementara Abdul Muthalib belum menyempurnakan nazarnya. Kemudian dia bermimpi. Yang bermimpi yang artinya itu dia disuruh menunaikan nazarnya. Maka Abdul Muthalib bergegas untuk melaksanakan nazarnya. Karena orang-orang yang masih menyembah berhala, dukun itu sangat diperhitungkan. Dukun. Orang yang masih menyembah berhala, dukun itu menjadi pegangan. Nah, ketika tersiar Abdul Muthalib mau menyembelih anaknya ini terkenal udah berapa tahun, sudah besar, kira-kira 6 tahun, ganteng kelihatan. Abdullah disuruh mau disembelih, nurut aja dia. Anaknya nurut aja sama Abdul Muthalib. Nah, ketika berita Abdul Muthalib akan bernadar dengan menyembelih anaknya, begitu bunyi nadarnya tersiar ke seantero kota Mekah, maka para orang-orang besar termasuk dukun-dukun terkenal datang kepada Abdul Muthalib supaya mengurungkan niatnya. Sebab mengapa? Abdul Muthalib itu pimpinan kota Mekah. Sebagai panutan, kata para dukun, kalau kamu tunaikan nazar kamu dengan menyembelih anaknya, nanti orang-orang akan mengikuti sunnahnya Abdul Muthalib. Akan mengikuti. Kalau bernadar menyembelih anak kan. Kemudian disarankan Abdul Muthalib supaya mengurungkan dengan menggantinya menjadi 100 ekor onta yang disembelih. Nah, ini dalam riwayat-riwayat yang tadi saya katakan tidak bisa dipertanggungjawabkan, ada cerita-cerita pakai panah. Satu kali namanya Abdullah, ini 9 korban. 9 kali panah mengarah kepada Abdullah, selalu ke Abdullah. Sampai yang ke-10 barulah sembelihan. Itu cerita tidak bisa dipertanggungjawabkan. Tapi beredar di kalangan masyarakat kita begitu. Nah, kemudian Abdul Muthalib menyembelih 10 ekor onta sebagai ganti daripada menyembelih putranya Abdullah. 101 ekor onta itu disembelih sendiri oleh Abdul Muthalib. Abdul Muthalib tidak jadi menyembelih putranya. Nah, dengan peristiwa itu Nabi SAW pernah bersabda, jauh setelah Nabi menjadi Rasul, sebagai bukti kebenaran peristiwa Abdul Muthalib ingin menyembelih anaknya. Kata Nabi SAW, aku anak laki-laki dari 2 orang yang disembelih. Aku anak laki-laki dari 2 orang yang disembelih. Maksudnya adalah Nabi Muhammad SAW keturunan Nabi Ismail. Nabi Ismail mau disembelih oleh Ibrahim alaihissalam. Kemudian
Abdullah mau disembelih oleh bapaknya Abdul Muthalib. Yang kedua-duanya pernah ingin disembelih. Begitu riwayat yang sampai kepada kita, riwayat dari hadis Al-Hakim dan Muawiyah radhiyallahu anhu. Namun hadis ini para ulama pentakik hadis mengatakan dhaif. Begitu yang dikisahkan oleh para ahli syariat sejarah tentang Abdul Muthalib. Kemudian yang C, kita akan sampai kepada perkawinan Abdullah dengan Aminah. Abdullah bin Abdul Muthalib adalah pemuda yang sangat baik dari bangsa Quraisy. Pada masa itu di antara gadis-gadis bangsa Quraisy, kiranya tidak ada yang paling cantik parasnya dan paling terkenal kemuliaannya selain Aminah. Kita sering menyebutnya Siti Aminah. Siti itu apa sih? Asal kata Sayyidati. Kalau laki-laki Sayyidah, Sayyid. Tapi kita ini ya nggak adil ya. Ketika menyebut Aminah pakai Sayyidati, Siti Aminah, Siti Fatimah. Ketika nyebut laki-laki nggak pakai Sayyidah, nggak pakai Sayyid. Nah itu nampak ketidakberimbangan penyebutan. Tidak ada wanita yang paling cantik, paling mulia budi pekertinya selain Aminah. Jadi Rasulullah orang tuanya dari yang terbaik, terbaik dari sisi nasabnya, terbaik dari rupanya, baik bapaknya atau ibunya. Aminah adalah putri Wahab bin Abdul Manaf bin Juhra. Demikian pula Abdullah, selain dia seorang pemuda Quraisy yang tampan, juga terkenal kemuliaan budi pekertinya. Karena itu tidak sedikit pemudi-pemudi Quraisy yang mencoba menggoda Abdullah. Tetapi Abdullah tidak tertarik. Dia tetap tidak tergoda dengan rayuan-rayuan para pemudi Quraisy. Abdullah akhlaknya, kemuliaannya tetap terpelihara dan terjaga. Singkat cerita, Abdul Muthalib dan Wahab sepakat untuk menikahkan dua anaknya masing-masing. Aminah binti Wahab, Abdullah bin Abdul Muthalib. Maka dinikahkan kira-kira dalam usia kurang 20 tahun. Kurang dari 20 tahun. Kemudian terjadilah pernikahan. Banyak riwayat-riwayat menyebutkan Abdul Muthalib membuat pesta berhari-hari. Sekalipun dia bukan orang yang kaya banget, juga enggak miskin banget. Tetapi itu dibuat acara sedemikian rupa. Singkat cerita, kurang lebih 3 bulan dari masa pernikahan Abdullah bin Aminah, Abdullah pergi ke negeri Syam untuk berdagang. Nah, memang orang-orang Mekah kehidupannya adalah pedagang.
lain dengan orang Madinah. Kebanyakan petani, pekebun. Nah, orang-orang Madinah pergi ke negeri Syam untuk berdagang, termasuk Abdullah. Pada saat itu, Aminah sudah tampak hamil, mengandung dalam usia kandungan kurang lebih 3 bulan. Dalam perjalanan pulang dari negeri Syam, waktu sampai di kota Madinah atau Yathrib saat itu, mendadak Abdullah jatuh sakit. Kawan-kawan Abdullah yang pergi bersama-sama dia, semuanya telah pulang ke Mekah. Sementara Abdullah masih di Madinah dalam keadaan sakit. Kebetulan Abdullah punya famili dari bangsa Quraisy juga, dari suku Adi. Maka dia bertempat tinggal di sana dalam keadaan sakit. Maka Abdul Muthalib ketika tahu rombongan dagang ke negeri Syam sudah kembali, dia tanya, kemana anak saya? Kenapa tidak bersama kalian? Mereka menjawab, Abdullah sakit. Dan dia tinggal di kota Yathrib sekarang. Ketika itu Abdul Muthalib menyuruh seorang suruhan untuk mengecek keadaan Abdullah. Rupanya qadarullah nggak ada habis ya, nggak ada HP. Kalau Mekah ke Madinah naik onta itu berapa hari? Ya kita kira-kira 3 hari atau 4 hari. Nah, ketika sampai di kota Madinah, sebelum dia ketemu dengan Abdullah, sudah dapat kabar Abdullah sudah meninggal dunia. Abdul Muthalib saat itu mengutus anaknya yang paling tua, Haris. Maka Haris bersedih, ternyata adiknya Abdullah sudah wafat dan dimakamkan di sana. Nah, Nabi dalam usia dalam kandungan 3 bulan. Nah, sekarang yang kelahiran Nabi Muhammad SAW. Setelah cukup 9 bulan, Aminah mengandung dan tidak mendapat halangan apa. Maka pada subuh Senin 9 Rabiul Awal tahun Fil ke-1 bertepatan dengan 20 April 571 Masehi, lahirlah Nabi Muhammad dengan selamat di rumah ibunya di kampung Bani Hashim di kota Mekah Al-Mukarramah. Ada juga yang mengatakan di rumah Abu Thalib. Nah, tentang tanggal kelahiran Nabi itu memang banyak pendapat. Yang paling kuat tanggal 9 Rabiul Awal. Tanggal 9 Rabiul Awal. Tapi dalam sejarah, dalam prakteknya kita mengambil 12 Rabiul Awal. Hari Senin. Memang betul hari Senin. Tanggalnya ada yang mengatakan 12, ada yang mengatakan 9, ada yang mengatakan banyak lagi. Perlu dijelaskan di sini tentang bulan, tanggal dan hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Sesungguhnya para ulama sejarah banyak berselisih pendapat.
Tetapi di sini tidaklah akan kami uraikan satu persatu. Sebagian besar ulama berpendapat hari tanggal kelahiran Nabi adalah hari Senin 12 Rabiul Awal tahun ke-1 tahun Gajah. Sebagian ulama lain berpendapat 9 seperti tertera di atas. Menurut pentakik seorang ahli falak, Syekh Muhammad Fasyal Falaki, adalah pada tanggal 9 seperti yang kami sebutkan itu. Tapi dalam riwayat, dalam sejarah diambil tanggal 12 kebanyakan oleh para orang-orang sekarang. Allah alam bisawab, yang benar yang mana kita tidak perlu, tapi yang jelas Nabi mengatakan hari Senin. Karena ada hadis, kenapa engkau puasa hari Senin? Itu hari kelahiran. Allah alam bisawab. Silakan ada. Ya, kita lanjutkan sedikit bahwa Rasulullah SAW ketika lahir ada yang mengatakan di rumah ibunya, ada yang mengatakan di rumah Abu Thalib, pamannya. Ketika itu yang menjadi bidan adalah Siti Syifa, ibu sahabat Abdurrahman bin Auf yang terkenal itu. Siti Syifa. Pada saat Rasulullah lahir, Abdul Muthalib sedang tawaf di Ka'bah. Tentunya dengan tawaf dengan cara menyembah berhala. Dia memuji-muji berhala. Sepanjang datang utusan Aminah mengabarkan kepadanya bahwa Siti Aminah sudah melahirkan seorang anak laki-laki dengan selamat. Dengan gembira dan perasaan tidak sabar lagi, Abdul Muthalib tergesa-gesa datang ke rumah Aminah untuk melihat cucunya yang baru lahir. Dalam riwayat disebutkan cucunya dipeluk kemudian digendong oleh Abdul Muthalib dibawa ke Ka'bah. Masuk ke dalam Ka'bah, berdiri sambil berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa kepada Allah, tapi di luar keliling mengagungkan berhalanya. Di sana Abdul Muthalib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menganugerahkan baginya anak laki-laki, cucu laki-laki. Kemudian dia berdoa di sana. Setelah selesai dia pulang membawa kembali anaknya. Kemudian anak itu diserahkan kepada ibunya. Nah, sudah menjadi kebiasaan orang-orang Mekah kalau orang-orang Mekah pada khususnya pada umumnya orang-orang Arab di Hijaz kalau punya anak laki-laki ataupun perempuan sesudah beberapa hari lahir, dia mesti disusukan kepada ibu susu yang tinggal di luar kota Mekah. Untuk apa? Orang-orang yang tinggal di luar kota Mekah suasananya masih bersih. Tidak seperti kota Mekah yang sudah banyak orang asingnya. Kemudian bahasanya masih belum bercampur dengan logat atau bahasa orang-orang asing. Kan Mekah setiap tahun berdatangan orang dari seluruh penjuru, bukan saja Hijaz, bahkan di luar Hijaz, seperti Syam, seperti Irak, seperti
di luarnya banyak orang datang untuk mengunjungi Ka'bah untuk berhaji dalam versi orang-orang dulu. Nah, Rasulullah SAW diasuh dan disusui di dusun orang-orang Badui yang tinggal beberapa lamanya. Sampai umumnya orang-orang Arab berusia sampai 7 atau 8 tahun. Setelah 3 hari disusukan oleh ibunya, sambil menunggu orang-orang dari luar akan menyusui dan mengasuhnya, Nabi Muhammad SAW disusukan kepada seorang perempuan bernama Thuwaibah. Ya, jadi siapa yang menyusui pertama? Ya ibunya. Yang kedua Thuwaibah, seorang budak dari Abu Lahab. Abu Lahab memerdekakan dengan lahirnya Nabi. Thuwaibah dimerdekakan oleh Abu Lahab. Artinya Abu Lahab bergembira dengan lahirnya Nabi SAW. Tapi kemudian menjadi musuh Rasulullah SAW, menentang dakwah Rasulullah SAW. Ketika itu Nabi disusukan oleh Thuwaibah. Nah, setelah mendengar kabar lahirnya keponakannya itu, Thuwaibah dimerdekakan oleh Abu Lahab dan Nabi disusukan oleh Thuwaibah hanya dalam beberapa hari. Kemudian beliau disusukan oleh Halimah binti Abu Zuhaib, seorang perempuan dari Bani Sa'ad, istri Abu Kabsyah. Nah, nanti riwayat Halimah dari Bani Sa'ad kita ceritakan agak lebih panjang. Rasulullah SAW disusukan oleh Halimah dibawa ke kampungnya Bani Sa'ad. Untuk hari ini saya rasa cukup, karena cerita tentang saat Nabi disusukan pertama kali oleh ibunya, kemudian oleh Thuwaibah, hanya beberapa hari, kemudian akan diambil oleh Halimah Sa'adiyah. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ini memberikan gambaran kembali, mengingatkan kembali tentang sosok pribadi yang begitu terpelihara masa kecilnya, orang-orang lingkungannya sementara semua orang baik-baik. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.